record and then bukan kata share. Nah, ini aku langsung aja ya. Di sini kita akan belajar tentang bentukan kata yang sebelumnya pernah juga dibahas di materinya penulisan kata. Nah, sebelumnya seperti biasa ada quotes-nya ini. Dan segala sesuatu yang bukan karena Allah akan sia-sia. Jadi maksudnya aku ingin kalian coba meluruskan niat, benar gak sih ini tuh karena Allah? Karena kalau bukan karena Allah itu bakal sia-sia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Pembentukan kata. Namanya pembentukan kata nih ya. Jadi asalnya nggak ada kata itu, terus dibentuk oleh kita. Yang ada tuh kata yang udah lahir sejak. Jadi udah ada begitu saja. Itu adalah kata dasar. Nah, kalau misalnya ada bentukan kata, kita mau ngebentuk kata baru, prosesnya ada ini. Yang pertama ada pengimbuhan, penggabungan kata dasar dan kata dasar, penggabungan unsur terikat dan kata dasar, pengulangan dan pengakroniman. Itu. Ya, sebelumnya pengimbuhan udah pernah dibahas sih di penulisan kata. Nah, ini dia bahasannya. Ada awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan imbuhan. Penasal, menasal, di, berterse, ke, juga ke, kelewat, akhirannya an, in, kan, sisipannya lmr, terus gabungannya yang ini. Nah, yang mau dibahas di sini adalah ini nih. Ada bentukan analogi. Maksudnya apa? Ada dua bentuk nih. Ini dari kata dasarnya tinju. Terus diberi imbuhan me jadi meninju, menasal ya. Imbuhan menasal jadi meninju. Cuman dikasih imbuhan ber jadi bertinju. Nah, nanti selanjutnya ada peninju, ada petinju. Nah, ini bedanya apa kira-kira kalau peninju sama petinju? Peninju, petinju. Dua-duanya benar ada di KBBI. Cuman apa bedanya? Sedangkan kan T ya, dari tinju, T itu lebur. Yang satu lebur, yang satu enggak. Kenapa? Terus apa bedanya secara arti atau secara fungsi, gimana boleh lah. Terserah pemahaman kalian. Peninju. Mungkin kalau petinju itu kayak profesi. Kok profesi sih? Kayak olahraga. Kalau peninju kayak algojo mungkin. Ngawur tapi benar. Walah. Jadi apa mungkin kamu harusnya ngawur terus ya biar benar terus gitu. Jadi nih kalau meninju, sekarang bedanya meninju sama bertinju apa? Kalau meninju ya lagi apa sedang dilakukan meninju. Benar banget. Ya sedang berlangsung. Tapi kalau bertinju. Kalau bertinju mungkin saling meninju. Ya, kalau misalnya meninju itu hal yang dilakukan saat itu, benar banget. Karena itu kata kerja aktif kan. Nah, ketika misalnya saya meninju Fakih. Maka saya peninju. Tapi kalau kegiatan saya bertinju, maka saya petinju. Ngerti nggak? Makanya ya petinju itu adalah profesi. Sedangkan peninju siapapun boleh yang telah melakukan tinju. Dan itu mungkin cuma sekali. Sedangkan bertinju berkali-kali. Tuh. Nah sekarang masih ada, tenang gengs. Masih ada nih satu lagi. Nah ini gimana nih? Yang lain yang lain. Oh oke. Implicitly ya. Implicit itu ada di teks nggak ya? Sama kayak tadi. Kembang, mengembangkan, berkembang. Yang satu jadi pengembangan, yang satu jadi perkembangan. Bedanya apa? Kenapa? Gimana gitu. Gitu loh bahasa tuh. Bahasa ilmu yang sulit, Kak. Bahasa, iya sih lumayan sulit. Tapi bahasa itu kan dasarnya dari otak, dari akal gitu. Kita izin keluar, nggak ada suaranya.
Silsima. Kadang aku suka susah ngebedain kata ini tuh kata benda, kata ini tuh kata sifat, tuh kayak susah gitu. Insya Allah lah. Kalau sering baca. Suka baca nggak? Fakri suka baca nggak? Terkadang sih. Masa baca status orang itu nggak pernah? Status Bacanya itu paling baca komik, Kak. Komik apa? Webtoon bukan? Bukan. Kayak komik online gitu. Kan webtoon juga komik online. Oh, maksudnya bukan webtoonnya. Oh, nggak di aplikasi Kayak webtoon gitu. komik Avatar gitu, Anime. bahasa Inggris. Wih, oh bahasa Inggris, mainan di bahasa Inggris beda level sama kita. Kamu mau jawab nih? Boleh. Ini kalau mengembangkan itu kita yang sama kita gitu. Kalau berkembang itu subjek. Bisa nggak apa-apa, semangat. Kalau mengembangkan itu kata kerja, bukan? Mengembangkan ya benar kata kerja. Sebenarnya berkembang juga kata kerja sih, cuman dia nggak aktif, dia nggak saat itu dia sedang berkembang gitu. Sedang berkembang. Beda makna, berkembang sama mengembangkan tuh beda makna. Bentar, balik lagi ke Patit. Nih, benar ya yang tadi kata Isma, cuman coba aku lengkapi lagi. Jadi awalnya kembang nih. Nah, mengalami pembentukan kata tuh kadang nggak jadi, misalnya nggak jadi kata kerja lagi, nggak jadi kata benda lagi. Kembang itu kata kerja kan? Sorry, bentar ya, cek dulu. Kalian punya KBBI nggak sih? Aku mau ngecek kembang. Karena kembang juga kan ada bunga ya, flower. Kembang kata benda, Kak. Verba, kata kerja. Oh, kata kerja. Tapi ada benda juga, yaitu bunga. Jadi ada dua tuh, ada satu kata tapi punya dua fungsi, ada kata benda, ada kata kerja. Nah, kalau di sini kata kerja ya, kembang itu kata kerja, dijadikan aktif dengan menggunakan imbuhan me, jadinya mengembangkan. Terus berkembang ini artinya menjadi proses. Sama kayak bertinju itu proses juga, makanya nggak sekali tinjunya. Berkembang berarti kita tahu itu berkembang tuh nggak bisa dalam satu waktu, oh itu berkembang. Tapi kayak ada perbandingan 1 atau 2 atau 3 gitu. Misalnya hari deh. Kita lihat perkembangan kemampuan bahasa Indonesia IPA 4. Aku nggak bisa ngebandingin ini hari ini aja, nggak bisa. Harus minimal ada hari kemarin lah gitu. Sedangkan kalau mengembangkan, saya akan mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia kalian. Saat itu saya kerjakan. Paham tuh? Nah, nah, ini Kak, berkembang itu kata benda atau kata kerja atau berkembang? Berkembang sih sebenarnya kata kerja. Bentar ya, coba. Aku tuh kadang suka ragu gitu. Bener verb. Susah Kak, jadi kata benda. Verb, verba. Bukan verb sih, verba. Kalau bahasa Indonesia verba. Verba itu kata kerja. Jadi berkembang itu kata kerja sih. Kata kerja berkembang tuh, cuman bukan aktif. Jadi dia berpotensi jadi predikat. Karena dia kata kerja. Bingung nggak? Kalau perkembangan, kata kerja kata benda. Benda. Kenapa? Hasilnya. Pengembangan juga kata benda. Oh, hasilnya. Yoi. Izin Kak, nggak ada suaranya. Gitu adik-adikku. Dan ini masih sebagian contoh sih. Contoh yang lainnya, kalian yang cari. Maksudnya bukan, kalau mau nyari niat boleh. Kalau mau misalnya menemukan, lagi nulis soal nih. Oh ini, nemuin ini nih. Ada dua, punya dua bentuk gitu. Nah, nanti bagi-bagi lagi ke teman-temannya. Termasuk ke saya. Selanjutnya, kita belajar dari kesalahan ya. Seperti biasa, kalau kadang aku selalu memanfaatkan kesalahan untuk jadi pelajaran. Nah, kesalahan dalam berimbuhan itu ada
segini. Masih banyak lagi, cuman saya nulisnya segini. Akhiran ir, contohnya apa? Kesalahan akhiran ir. Ini semua salah ya. Yang ini tuh semuanya salah. Contohnya salah, jangan ditiru. Akhiran ir, contohnya apa? Minimalis. Iya, minimalisir. Terus apa lagi? Coba yang lain. Siti Maulida. Apa akhiran ir yang salah? Contoh Isma meminimalisir. Contoh kamu apa akhiran ir? Berakhir salah gak? Berakhir kurang tepat. Kalau Silpi coba, nanti aku jelasin ya kenapa berakhir kurang tepat. Contoh akhiran ir. Ih, ternyata dia mah bahagia banget kayaknya hidupnya teh. Belum nyiapin. Fakih nanti. Faisal punya nggak contoh akhiran ir? Lagi mikir, Kak. Oh, lagi mikir. Apa, Silvi? Berakhir. Tadi Siti Maulida ngomong itu. Lagi nulis. Sorry. Ini Kak. ada lagi. Kak, Hah? tafsir. Terus Hafsah. Legalisir, Kak. Iya betul legalisir. Nah, sekarang ada tafsir sama berakhir. Gini teman-teman, pahami baik-baik kalau kata berimbuhan itu bukan kata dasar. Jadi tempelan nih ditambah divariasiin kata berimbuhan tuh. Kalau kakak nanya, ini kan kesalahan dalam kata berimbuhan. Kalau misalnya berakhir itu adalah kesalahan dalam imbuhan berakhir apa? Sedangkan yang dibahas ini adalah akhiran ir. Berarti bukan kan? Kalau tafsir itu kata dasar, dia nggak ada tempelan apa-apa. Kalau misalnya irnya itu sebagai imbuhan, maka aja pakai tafs gitu. Irnya nggak disebut. Sih, Isma ketawa. Gitu. Kalau misalnya irnya itu sebagai kata akhiran itu jadi taf doang gitu. Maka irnya imbuhan. Tapi di sini ir itu bukan imbuhan, tapi kata dasar tafsir. Udah satu kesatuan. Begitu teman-teman. Sekarang akhiran in. Sok siapapun lah boleh. Salah juga nggak apa-apa. Biar kaliannya paham gitu. Akhiran in apa? Ini yang salah. Hah? Kak. Apa? Bentuk yang salah. Iya, bentuk yang salah. tuh. Bentuk yang salah. In. Hah? Jadiin. Iya, jadiin benar. Nggak jadian. Terus. Iya. Siapa sih itu yang ngomongnya terputus-putus itu? Keren banget sih. Siti sok Siti dulu dia mah biarin. Beliin bener banget. Terus Ripka. Masakin. Ai? Aku, Kak. Boleh. Apaan? Pepetin. Pepet terus. Silvi apaan, Pi? Ih, lupa tadi udah ngomong. Oh, alibi. Gak mau. Lupa. Lupain dah. Oh iya, lupain. Itu ya, kita nggak punya akhiran in. Nih, lihat lagi nih. Mana akhiran in nggak ada, adanya an ikan. Tapi kakak juga tadi bilangnya biarin. Ya nggak masalah kalau bahasa lisan. Bahasa lisan mah asal temen yang ngerti juga nggak apa-apa. Mau biarin, mau biar apalah, terserah asal temennya ngerti. Cuman kalau bahasa tulisan, apalagi itu formal, itu nggak boleh. Biarin. Kalau informal mah masih boleh lah. Cuman kalau formal, biarin nggak boleh.
Terus awalan mer. Mer apa? Kesalahan awalan mer. Merangkai. Tapi bener ya? Benar itu. Merubah, Kak. Merubah dan kau hadir. Merubah. Aku pernah sempat DM Adera. Aku pernah cerita nggak sih? Sumpah bener. Kalian, aku pernah DM Adera. Aku pernah ketemu Adera, tapi pas ketemu minta foto, gak bilang lirik itu yang salah. Gak berani ya, gak berani. Iya, gak berani. Terus emang dianya juga berburu. Terus DM lah aku, Kak, sebenarnya berubah itu salah gitu. Beneran di DM, cuman gak dibalas, gak dibaca. Gitu. Terus ternyata bukan cuman Adera. Kayak siapa sih yang nyanyi Nana ku sendiri yang gitu, siapa sih nyanyinya? Foto dan video. Siapa Anmes. penyanyinya? Amnes. Oh, aku ke selfie tuh ngegas terus ya, Pi. Mohon maaf nih, Pi. Mohon maaf dulu. Nah, Amnes Ades Anmes, Kak. Nah, itu dia juga ada yang salah. Coba gerak. Lihat ya. Ada judul, apalagi dia mah di judul. Jangan rubah cintaku gitu kalau nggak salah mah. Salah pisan ya tadi cek aku teh. Makanya kesalahan yang dilakukan berulang lama-lama akan dijadikan sebagai suatu kebenaran. Makanya kalian coba edukasi semua orang di sekitar kalian. Kalau misalnya kalian lihat spanduk ada merubah. Terus ada orang ngomong merubah, bukan merubah. Mengubah gitu. Ih, seriusan, belajar bahasa Indonesia itu bukan buat UTBK doang gitu ya. Terus Ntar bilang Kak Debbie gitu. Tapi Kak, pada faktanya ya bahasa ya sehari-hari ya nggak, kalau selama meskipun salah dia ngerti ya nggak apa-apa gitu jatuhnya ya, gitu. Iya sih, benar. Cuman ya yang penting dia tahu yang benernya aja lah. Jangan dia merubah. Kan kalau dia tahu yang benernya, dia ngomong merubah. Tapi pas nulis mah mengubah misalnya. Tobat gitu ya. Ini terus yang satu lagi, menerjemahkan. Kenapa salah? Tidak lebur tehnya. Iya betul. Harusnya menerjemahkan aja. Menerjemahkan. Terus ini, lepas jadi penglepasan. Kenapa sih penglepasan ini adalah berimbuhan yang salah? Imbuhannya apa? Peng. Imbuhan itu peng. Kenapa imbuhan itu salah? Penglepasan. Iya benar. Karena yang benarnya pelepasan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa si penglepasan ini tuh muncul untuk mengurangi keambiguan dari arti pelepasan. Karena arti pelepasan punya banyak arti. Salah satunya artinya anus. Tahu anus? Apa Kak? Pelepasan, kan ini penglepasan itu salah nih. Penglepasan itu salah, harusnya pelepasan. Nah, ada orang yang berpendapat itu sengaja penglepasan itu muncul karena pelepasan artinya selain melepas sesuatu, itu artinya juga anus. Anus, Kak. Anus, tahu kan anus? Oh iya. Oh iya. Cuman Bisa. kalau di KBBI mah nggak ada penglepasan, tuh adanya pelepasan. Ya cuman kalau misalnya kalau menurut saya, kalau mau biar nggak ambigu katanya, ya konteksnya aja diperjelas. Kalau misalnya kita lagi ngomongin anggota tubuh, ya berarti salah satu anggota tubuh bagian bagian pelepasan. Cuman ketika kita bilangnya wisuda, bilangnya kegiatan, maka pelepasan yang dimaksud adalah melepas kepesertaannya gitu. Tinggal gitu aja sih ya. Terus ini nih, yang perajin jadi pengrajin, berarti pengrajin yang salah ya. Pengrajin salah, dan saya pribadi masih mengucapkan pengrajin pada kayu, pengrajin kayu, pengrajin sepatu gitu. Karena kayak perajin, kayak jarang banget orang bilang perajin kayu, perajin apa. Dengernya tuh pengrajin mulu gitu. Padahal yang benernya perajin. Pengrajin nggak ada di KBBI. Gitu. Tertubruk dan ketubruk. Nah ini nih, salah memanfaatkan imbuhan. Ya.
Kalau tertubruk itu tidak sengajaan ya. Dan ketubruk di sini maksudnya ketidaksengajaan. Cuman untuk di bahasa Indonesia, untuk imbuhan ke itu untuk menyatakan seluruh kesatuan, berarti seluruh gitu ya. Kalau untuk menyatakan ketidaksengajaan ya udah tertubruk aja. Kalau ketubruk mah ya nggak ada gitu. Walaupun artinya kita tahu nih kalau ada orang ngomong, aduh aku kesenggol, ketubruk gitu. Itu yang salah. Karena ke itu bukan dikhususkan untuk ketidaksengajaan gitu. Oke? Kalau penglihatan benar atau salah sih? Bener, penglihatan. Nggak pelihatan. Penglihatan. Aku suka pengen ngecek nih kalau ada orang yang nanya tuh. Penglihatan bener. Kadang jawab bahasa Indonesia tuh pakai feeling ya, Kak. Oh, ini benar, ini enggak. Tapi kadang kan feeling tuh kadang feeling good, kadang feeling not good kan. Like I should. TikTok. Gak bisa kita nggak bisa dance. Gitu, teman-teman. Kita beranjak ya. Nah, terus si gabungan kata juga kita bisa menemukan kata baru tuh salah satunya dengan menggabungkan kata dasar dengan kata dasar lagi. Jadi kan yang terciptanya yang kata yang aslinya itu kata dasar. Ketika kita gabungkan lagi dengan kata dasar lagi, dia menimbulkan arti yang baru atau minimal ningkat lah artinya tuh. Nggak setara lagi. Misalnya kerja sama. Kita punya arti kerja, punya arti sama. Ketika digabung, beda lagi. Tanda tangan, beda juga. Kita punya arti tanda, punya arti tangan. Tapi bukan yang tanda tangan tuh bukan kita neplokin ke tangan, misalnya apa. Ini kita udah menandai ini pakai tangan, bukan gitu kan artinya. Tapi ada lagi penamaan untuk tanda tangan gitu loh. Nah, itu prosesnya. Sumber daya serba luas, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Itu. Dan penulisannya dipisah. Kata dasar dengan kata dasar lagi mah dipisah. Kalau dengan kata berimbuhan baru digabung. Jadi si penulisan ini semua, termasuk yang menandatangani bertanggung jawab, nggak pakai imbuhan ya, tanggung jawab, tanda tangan, itu penulisannya dipisah. Kalau cuma ngomongnya tanggung jawab dan tanda tangan. Kecuali kalau udah pakai imbuhan, kayak kemarin, udah dijelasin. Nah, terus yang kedua, kita bisa punya kata baru tuh dengan menggabungkan unsur terikat. Unsur terikat tuh apa? Nih, kayak gini nih, terikat. Dia nggak bisa berdiri sendiri dengan kata dasar. Harus digabung dengan kata dasar. Ketika ada praoperasi, maka muncul arti baru yaitu sebelum operasi. Gitu. Mengubah katanya. Tuna netra, tuna aksara. Terus purnawirawan, purna nara hubung, narapidana, narasumber. Itu digabung tulisannya. Nah, kalau ini untuk bilangan di Sanskerta, Eka, Dwi, Tri, gabung juga catur, panca, Pancasila, Sabta, Dharma, Hasta, Karya, Nawa, belum denger Nawa mah. Dasa Dharma, anak pramuka. Nawacita. Nawacita serius. Nawacita apa sih, Kak? Artinya lupa. Coba aku cek ya. Nawacita pernah dengar di mana ya? Ada yang tahu nggak? Kalau Nawa itu 9. Bener Nawacita, bener banget. Nawacita. Pernah dengar di mana gitu? Berarti 9 cita gitu. Kayaknya di kayak kemiliteran gitu nggak sih? Soalnya biasanya yang pakai Sanskerta tuh kemiliteran. Pakai feeling ini juga, feeling good. Feelingnya lagi good. Like I should. Dah. Nah, terus yang pengulangan, ada kata baru terbentuk tuh dan punya makna baru tuh bisa dengan caranya tuh pengulangan. Contohnya nih tiba. Ini yang kemarin sih, kakak pakai yang kemarin. Contohnya tiba. Kita punya arti kata tiba, datang. Ketika kita ditambahin lagi, satu lagi diulang, tiba-tiba, artinya bukan datang-datang kan, tapi jadi yang baru lagi. Kayak gitu. Itu untuk pengulangan. Dan contohnya yang ini udah dijelasin sih. Tadi cuma disinggung aja dikit. Kemudian pengakroniman.
Bisa juga melalui pengakroniman, misalnya surat izin mengemudi, SIM. Nomor beda, tahu nggak bedanya akronim sama singkatan? Nggak tahu. Yang dibacanya sesuai yang ditulis. Iya benar. Sip. Jadi akronim dan singkatan itu pemendekan kata. Bedanya kalau singkatan itu masing-masing huruf dan dibacanya hurufnya. Kalau misalnya akronim dibacanya bunyinya. SIM, kenapa dibilang akronim? Karena kita bilangnya nggak SIM, tapi SIM, satu bunyi. NIP. Tapi kadang kita juga ada yang bilangnya NIP ya, cuman berarti itu harusnya NIP. Terus FISIP, 2 suku kata, 2 bunyi. Bukan FISIP, nggak gitu. Tuh. Itu berarti ini penulisannya harus, kalau misalnya masing-masing perwakilan dari kata, masing-masing huruf perwakilan dari kata, maka tulisannya kapital tanpa titik. Semuanya. Ada yang kedua, penulisannya cuma awalnya aja kapital, tapi dia perwakilan dari bunyi. Kemenkes, dari Kemen, kementerian, Kesnya kesehatan, masing-masing bunyi. Nah, ini ditulisnya karena nama lembaga, organisasi, nama instansi, maka si K-nya kapital. Mau ditulis di awal, di akhir, di tengah, di kalimat mana, di tempatnya di kalimat, tempatnya dimanapun dalam kalimat, maka si penulisannya si K-nya kapital, termasuk Balitbank dan Korpri. Nah, ada satu lagi yang penulisannya semuanya nggak ada yang kapital. Itu ya singkatan masing-masing ini, singkatan dari bunyi juga, cuman dia bukan nama lembaga, jadi dia bisa nggak kapital, kayak Krismon dari krisis moneter, dan Siskamling dari sistem keamanan lingkungan, dan tanda bukti pelanggaran dari tilang, gitu. Itu sih untuk akronim. Dan ini ada beberapa singkatan, tapi udah ini. Nah, kayak gini nih singkatan. Kalau singkatan, ini singkatan nama A.H. Nasution. Ini AH kan kita manggilnya. Bukan Nasution, bukan. Kalau Nasution jadinya dia akronim. Terus ini ada singkatan nama lembaga, itu ditulisnya kapital, UI, PBB, kita nggak UI, nggak PBB, nggak gitu kan. Jadi PBB, makanya ini singkatan, tapi karena nama lembaga, jadi nggak pakai titik, tapi kapital semua. Gitu. Termasuk singkatan dan juga PT, MAN, tapi kita bilangnya MAN ya. Berarti harusnya MAN, SD juga. Sama kayak SMP gitu. Terus ada singkatan yang tiga huruf diambilnya. Tapi dalam satu kata ditulisnya hurufnya non kapital dan pakai titik, HLM, DLL. Nah, DLL kadang kita nggak pakai titik. Harusnya DLL pakai titik, DLL titik, DSB titik. Terus ada singkatan ini atas nama sama perwakilan dari, sama kayak ini nih. Sama kayak ini, cuman kalau ini nama jadi kapital. Kalau ini bukan nama, jadi nggak kapital. Terus lambang. Kalau lambang sih sebenarnya nggak termasuk singkatan sama akronim, karena kadang namanya ini, tapi lambangnya beda. Gitu. Kayak apa ya? Lambang yang namanya ini, tapi lambangnya beda. Pokoknya itu lambang ya, lambang keilmuan. Jadi, cuman kadang ada juga di singkatan gitu. Ada juga lambang yang dari singkatan. Kayak RP, rupiah, KG, kilogram, L, liter, ini kilowatt ampere, sentimeter. Kalau akronim ini udah dibahas ya. Akronim juga dibahas. Gitu deh. Sekarang kita mengerjakan post-test. Semua nggak ada kesalahan lah. Semoga di post-testnya aku malu banget kalau ada kesalahan juga sama kalian. Kak, boleh minta ininya nggak tadi, PowerPoint-nya? Gimana ya? Aduh, aku teh asal... boleh, bercanda. Saya bakal diperbarui setiap 2 hari sekali ya, Kak? Apa? Kita kan dikasih link Google Drive. Oh iya, bakal dibagiin semuanya. Tapi kalau kalian ingin belajar, nggak kuat gitu, pengen belajarnya malam ini juga ya, aku kasih hari ini. Udahlah, ngerjain post-test dulu. Ini post-test penting ya, kalian harus banget mengerjakan post-test. Ketika kalian ketinggalan post-test, tanya langsung ke gurunya. Penting banget, post-test itu lebih penting dari prates. Alhamdulillah tadi ketinggalan prates, nggak apa-apa berarti. Alhamdulillah kamu mah. Ya semoga mah kita teh Letesnya nggak dibahas, Kak. Hah? Iya sih. Letes yang tadi nggak dibahas.
Harusnya dibahas, tapi kan banyak kesalahan, jadi malu gini. Post tes dulu ya. Itu Kalau misalnya hasil ada, prates banyak yang salah, Kak. oh iya bener gitu. Nggak tahu. Hasilnya nggak disebutin. Oh iya, itu harus dicek manual. Saya belum. Karena sebenarnya post tes prates kalian berbeda dengan kelas sebelumnya. Karena saya ngerasa terlalu gampang yang sebelumnya tuh. Oh, jadi ini tuh percobaan yang susah gitu. Yang agak susah gitu. Jadi nggak sempet dikunci jawabanin. Jadi saya harus meriksa satu-satu. Gitu, meriksa manual. Sedih nggak sih meriksa manual? Semangat, Kak. Iya, siap. Cuman 2 kelas lah, insya Allah. Nanti di kelas ketiga mah saya bikin kunci jawabannya. Itu ada nggak sih pasca BK? Aku sekarang suka Ada Kak. udah raguan gitu, orangnya tuh harus benar-benar memastikan oh iya benar ini. Nggak bisa Sama dong. mengandalkan ingatan gitu. Udah inget loh itu gitu, cuman pengen ngecek lagi aja. Alfisya sama Putri. Wangi-wangi makan siang udah tercium nih di ruangan sini. Enggak ya? Enggak deh, buat yang lain juga ya. Kak, kalau pengajar nginep sama di asrama. Aku aja yang nginep karena rumahnya jauh. Nggak jauh sih. Masih nunggu yang lain ya. Masih ada waktu. Ya sih lumayan jauh deh antara yang lain. Dan aku malesan bolak-balik orang aja nginep aja. Tingka, Lutfia, Prisma, Mangga, silakan. Alfisya
Teman-teman udah belum? Udah belum? Udah Kak. Masih ada kekeliruan ya? Ini Kak bedanya tetapi sama namun tuh apa ya? Suka susah ngebedainnya. Kalau tetapi itu dalam kalimat, di dalam kalimat sebelumnya harus ada koma. Kalau namun bisa antar kan itu tetapi di dalam. Kalau misalnya namun di luar. Kalau misalnya jadi di dalam dia nggak boleh pakai koma. Tapi kalau misalnya di luar jadi penghubung itu misalnya memulai kalimat baru tuh namun baru pakai koma, namun koma gitu. Gitu teman-teman. Tapi cari lagi deh, takutnya aku yang salah gitu. Soalnya hari ini tuh emang lagi aku nggak mau beralasan pokoknya gitu deh. Jadi kalau tetapi itu sebelumnya harus ada koma ya Kak? Kalau di dalam kalimat. Di dalam kalimat. Tapi kalau tetapi ya diganti namun, maka namunnya nggak boleh ada koma. Nah. Sebelumnya teh. Hah? Sebelumnya teh. Ya, sebelum sesudah nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya namun, kalau tetapi itu nggak bisa antar kalimat. Jadi buat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua, dia nggak bisa pakai tetapi, bisanya pakai namun. Nah, kalau misalnya untuk menghubungkannya pakai namun, namunnya pakai koma setelahnya. Namun, gitu. Sinadanya gitu, namun. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya. Kerjakan post-testnya kalau yang belum, kalau yang sudah, alhamdulillah, terima kasih. Nanti saya coba cek manual satu-satu post-test pretest hari ini, karena berarti mungkin ada beberapa kekacauan. Nanti kalian terusin aja kalau yang belum. Terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya. Aku berterima kasih banget hari ini atas semangatnya. Terus atas partisipasinya. Terus mohon maaf kalau aku banyak salah hari ini juga. Banyak banget salah ya Sylvia. Aku banyak salah banget ya Sylvia, apalagi ke Sylvia. Maafin teh, ya. Oke. Terus maaf juga kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih lagi. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Debbie. Sama semuanya. Lebak. Sholat, makan.